Konsep dasar sistem informasi dan organisasi. Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai konsep dasar sistem dan sistem informasi. Tetapi di video ini yang dibahas adalah teori manajemen. Teori manajemen mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas manajerial, termasuk di dalamnya mengenai organisasi. Teori manajemen dan teori organisasi ini penting bagi perancangan CBIS atau Computer Based Information System. Ada banyak teori yang memberikan sejumlah prinsip dasar manajemen bisnis. Teori-teori tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kelompok seperti berikut ini, yaitu kelompok klasik, perilaku, keputusan, dan kemungkinan. Kelompok klasik dibedakan menjadi 2 teori dalam teori manajemen klasik, yaitu yang dicetuskan oleh Taylor dan yang dicetuskan oleh Fayol. Dalam konteks pembahasan mengenai Computer Based Information System, masing-masing kelompok memiliki relevansi atau hubungan dengan CBIS atau Computer Based Information System. Nah, pada video ini yang saya bahas adalah mengenai teori manajemen klasik, baik yang dicetuskan oleh Taylor maupun Fayol, dan hubungan kelompok klasik ini dengan CBIS. Saya awali dengan teori manajemen klasik Taylor yang dicetuskan oleh Frederick W. Taylor, di mana Frederick W. Taylor ini dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Teori ini muncul berdasarkan penelitiannya yang bertujuan untuk mencari cara terbaik bagi pekerja di suatu pabrik baja di Amerika untuk melakukan kerja kasar seperti menyekop batu bara. Metode yang digunakan Taylor pada penelitiannya ini adalah menggunakan studi waktu dan gerak dengan mempelajari besar kecilnya ukuran sekop untuk material yang berbeda ukurannya. Sekop berbagai ukuran tersebut dapat meningkatkan produktivitas para pekerja dari 16 ton per hari menjadi 59 ton per hari. Keyakinan Taylor dalam penelitiannya ini adalah dengan memaksimalkan produktivitas, maka akan memaksimalkan keuntungan perusahaan dan pendapatan bagi karyawan. Penelitiannya ini memberikan dampak positif dan negatif, di mana dampak positifnya adalah manajemen perusahaan dengan cepat berubah menjadi manajemen ilmiah, karena perusahaan pabrik baja tersebut menjalankan manajemennya sesuai dengan pengetahuan ilmiah, yaitu teori waktu dan gerak, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan sesuai dengan keyakinan Taylor dalam penelitiannya. Dampak negatifnya mendapat tentangan dari persatuan buruh karena hal ini dianggap tidak berperi kemanusiaan. Anggapan tidak berperi kemanusiaan ini terjadi karena tenaga para pekerja dipaksa untuk terus bekerja atau bergerak sesuai dengan waktu yang ditentukan, di mana semakin banyak bergerak per hari, artinya para pekerja semakin produktif. Dengan semakin produktif, artinya semakin banyak batu bara yang didapat per harinya. Maka, perusahaan akan semakin banyak mendapatkan keuntungan. Hal inilah yang menyebabkan penelitian Taylor mengenai waktu dan gerak untuk memaksimalkan keuntungan mendapatkan tentangan dari persatuan buruh. Teori Taylor memberikan 2 kontribusi dalam manajemen bisnis. Yang pertama adalah kontribusi yang pertama, penggunaan standar penampilan atau standar output, atau kita katakan sebagai standar keluaran, yaitu pencapaian tingkat produktivitas pekerja yang diharapkan. Perhatian Taylor pada penelitiannya ini ditujukan pada tingkat pekerja dalam organisasi. Oleh karena itu, Taylor menganjurkan penggunaan standar penampilan atau standar output yang diharapkan, standar keluaran yang diharapkan sebagai acuan untuk mengukur tercapai atau tidak
tujuan perusahaan. Jika pekerja dan manajer memenuhi standarnya, maka artinya perusahaan akan dapat mencapai tujuannya. Gagasan Taylor mengenai penggunaan standar penampilan ini bukan hanya dapat diterapkan di penelitiannya, tetapi gagasannya ini dapat diterapkan dalam manajemen. Sebelum saya lanjutkan, untuk dipahami bahwa tujuan dan standar perusahaan itu adalah sesuatu yang berbeda. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan atau oleh unit organisasi. Sementara untuk standar adalah ukuran penampilan atau ukuran keluaran yang jika dipenuhi akan menghasilkan tujuan yang telah dicanangkan. Sebagai contoh adalah tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Nah, standar untuk mendapatkan keuntungan tersebut adalah jika modal usahanya 1 juta dan biaya-biaya yang dikeluarkannya 2 juta, ini biayanya sudah include termaksud gaji anak buah ya, karyawan, maka target penjualan yang harus dicapai dalam 1 bulan mampu memberikan hasil minimal Rp3.500.000. Jadi kalau di bawah Rp3.500.000 artinya standar keuntungan yang dicanangkan oleh perusahaan adalah penjualan Rp3.500.000, maka jika di bawah Rp3.500.000 artinya tujuan perusahaan tidak tercapai. Dalam suatu perusahaan, tujuan perusahaan dan unitnya cenderung berupa statement yang luas dan umum. Sementara standar dapat diterapkan dalam perusahaan, unit organisasinya, dan juga dapat diterapkan bahkan pada tiap karyawannya. Maksudnya adalah seperti ini, baik tujuan perusahaan atau tujuan unit organisasi sama-sama cenderung sebagai pernyataan luas yang berlaku umum untuk semua atau untuk setiap. Jika merupakan tujuan perusahaan, maka berlaku untuk setiap karyawan perusahaan. Tetapi jika merupakan tujuan unit organisasi tertentu, maka berlaku untuk setiap karyawan di suatu fungsional organisasi tertentu di perusahaan tersebut. Ingat, tujuan unit organisasi harus mendukung tujuan perusahaan. Sementara untuk standar dapat merupakan pernyataan luas ataupun spesifik. Karena itu disebutkan bahwa standar dapat diterapkan pada tiap karyawan. Ini jika standar berlaku umum bagi tiap karyawan di suatu perusahaan. Jika standar berlaku umum bagi tiap karyawan di suatu fungsional organisasi tertentu di suatu perusahaan, maka dikatakan bahwa standar dapat diterapkan dalam unit organisasinya. Kemudian, standar dapat diterapkan dalam perusahaan jika berlaku spesifik atau jika merupakan pernyataan yang spesifik untuk karyawan-karyawan tertentu saja, baik sebagai standar perusahaan atau sebagai standar unit organisasi di perusahaan tersebut. Yang dikatakan standar perusahaan adalah hal-hal yang dijadikan acuan sebagai tolak ukur tercapai atau tidak tujuan perusahaan. Sementara untuk standar unit organisasi di suatu perusahaan artinya hal-hal yang dijadikan acuan sebagai tolak ukur tercapai atau tidak tujuan unit organisasi tersebut. Standar harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas dan dapat diukur, sehingga tingkat pencapaiannya pun dapat diukur. Gagasan Taylor mengenai standar ini memberikan kunci untuk memahami peranan CBIS atau Computer Based Information System dalam pemecahan masalah, yaitu tiap manajer adalah mekanisme kontrol dari sistemnya. Manajer akan menjaga penampilan sistem pada target yang berkenaan dengan tujuan, dengan cara membandingkan penampilan atau keluaran atau output terhadap standar yang telah diberikan atau standar penampilan perusahaan yang telah ditentukan.
Perhatikan tabel berikut ini untuk mendeskripsikan contoh tujuan dan standar penampilannya di suatu perusahaan. Oke, waduh, untuk kolom nomornya ternyata belum rapi ya. Oke, diabaikan. Di sini ada objektif. Objektif ini anggap sebagai tujuan dari perusahaan. Kemudian ada standar penampilannya atau standar keluaran yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Pada contoh ini ya. Yang pertama, tujuannya adalah memuaskan kebutuhan pelanggan. Untuk mencapai tujuan memuaskan kebutuhan pelanggan, maka ada 3 hal yang menjadi standarnya, yaitu mencapai volume penjualan tahunan minimal 25 juta US dollar per tahun. Kemudian yang kedua, mempertahankan 20% pangsa pasar. Kemudian yang ketiga, mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 15%. Apabila salah satunya tidak tercapai, maka bisa dikatakan bahwa tujuan perusahaan tidak tercapai, yaitu tujuan memuaskan kebutuhan pelanggan. Kemudian tujuan yang kedua adalah menghasilkan pengembalian investasi bagi pemilik. Maka standar yang bisa jadi ukuran adalah apabila membayar dividen kepada pemegang saham setiap kuartal, kemudian mempertahankan harga saham biasa perusahaan di atas 85 US dollar per saham. Maka jika kedua standar ini terpenuhi, artinya tujuan menghasilkan pengembalian investasi bagi pemilik tercapai. Selanjutnya, perusahaan dapat beroperasi secara efisien apabila terpenuhi standar penampilannya, yaitu merealisasikan laba setelah pajak sebesar 15% dari penjualan. Kemudian mempertahankan catatan hari bebas kecelakaan, kemudian menjaga perputaran karyawan di bawah 10%. Apabila ketiga standar ini terpenuhi, maka tujuan beroperasi secara efisien artinya tercapai. Selanjutnya, tujuan berinvestasi di masa depan akan tercapai apabila standarnya berinvestasi minimal 15% dari penjualan dalam penelitian dan juga investasi dalam pengembangan. Oke, contoh yang kelima adalah dengan tujuan mengembangkan sumber pasokan, maka standar penampilan yang jadi ukuran ada 3, yaitu apabila mencapai kehabisan stok tidak lebih dari 2% item dalam persediaan selama tahun tersebut. Kemudian atau tahun berjalan. Kemudian yang standar yang keduanya, pertahankan jumlah pengembalian pesanan kurang dari 5% dari semua pesanan yang diproses. Dan standar yang ketiga, tidak ada penutupan pabrik karena bahan baku tidak tersedia atau karena alasan bahan baku tidak tersedia. Apabila ketiga standar ini terpenuhi, maka tujuan mengembangkan sumber pasokan dari perusahaan tersebut pada contoh tercapai. Lalu tujuan yang keenam, contoh tujuan yang keenam, beroperasi secara etis. Ini akan dikatakan berhasil atau tercapai apabila standarnya adalah berhasil membela perusahaan terhadap tindakan hukum yang diajukan oleh pelanggan, pemasok, dan oleh pemerintah. Kalau ternyata ada kasus hukum ya, maka bisa dikatakan tujuan beroperasi secara etis tercapai kalau standar tersebut terpenuhi. Lalu tujuan yang ketujuh, contoh yang ketujuh adalah memanfaatkan metode modern. Ini tercapai apabila berinvestasi tidak kurang dari 10% dari pendapatan penjualan dalam otomatisasi, komputerisasi, dan juga mekanisasi. Ya, saya kembali lagi ke slide ini. Untuk yang berikutnya ya, kontribusi yang kedua dari teori Taylor dalam manajemen bisnis, yaitu manajemen dengan pengecualian atau
prinsip pengecualian, yaitu ketika seseorang hanya akan memberikan perhatian pada kekecualian dari standar penampilan yang diberikan. Manajemen pengecualian ini dikenal sebagai MBE atau Management by Exception. Konsep dari MBE ini atau Management by Exception ini adalah seseorang hanya akan memberi perhatian pada kekecualian dari standar penampilan. Sehingga seseorang, misalnya seorang manajer, hanya akan terlibat terhadap masalah penampilan pengecualian, yaitu sangat baik atau sangat buruk. Artinya, dengan gagasan Taylor mengenai prinsip pengecualian, maka perhatian atau fokus seseorang, misalnya seorang manajer, hanya akan tertuju kepada pengecualian dari standar penampilan atau tertuju kepada yang di luar standar penampilan atau tertuju kepada yang melewati standar penampilan, seperti misalnya sesuatu yang terlihat sangat baik atau sangat buruk. Dampak dari manajemen by exception ini adalah dampaknya adalah menghemat waktu tugas seseorang, terutama manajer, dengan mengarahkannya untuk memberi perhatian pada masalah yang ada daripada hanya mengurus hal yang telah berjalan dengan baik. Syarat keberhasilan konsep dari manajemen by exception ini adalah menggunakan informasi dari computer based information system untuk membandingkan antara penampilan yang sebenarnya atau keluaran yang sebenarnya dengan standar penampilan perusahaan, sehingga komputer dapat menunjukkan bidang yang perlu menjadi perhatian dari seseorang atau misalnya seorang manajer. Yaitu adalah hasil penelitian dari teori Taylor, di mana beliau melakukan studi terhadap waktu dan gerak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, yang memberikan dua kontribusi dari hasil penelitiannya itu, yaitu yang pertama penggunaan standar penampilan atau standar output, dan yang kedua gagasan mengenai manajemen dengan pengecualian atau kita sebut prinsip pengecualian, atau yang lebih dikenal sebagai manajemen by exception, MBE. Selanjutnya adalah teori manajemen klasik dari Fayol, ya, pencetus teori manajemen klasik yang lainnya. Tentang Henry Fayol dulu. Henry Fayol ini adalah pencetus teori klasik berkebangsaan Prancis. Kemudian beliau merupakan orang pertama yang mengembangkan teori mengenai manajemen administratif. Awal mula tercetusnya gagasan dari teori Fayol ini adalah bahwa Fayol menyadari terdapat perbedaan antara aktivitas operasi dan juga aktivitas manajerial. Sehingga dengan gagasannya ini terdapat perbedaan dengan teori Taylor, yaitu di mana pada teori Fayol ini mencari cara meningkatkan manajemen, sementara untuk Taylor mengkonsentrasikan pada masalah operasi. Pada masalah operasional, ya, berarti untuk yang teori Taylor. Oke, teori Fayol terkenal dengan definisi fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen itu artinya adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajer. Di mana menurut Fayol, semua manajer menjalankan tugas perencanaan. Jadi aktivitas manajer itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pengarahan, dan pengontrolan. Kalau disusun dalam susunan yang logis, maka tugas manajer itu terdiri dari 5 hal, yaitu dari urutan yang paling utama yaitu planning, melakukan perencanaan. Step berikutnya adalah organizing, yaitu menetapkan susunan organisasi yang tepat untuk
mengimplementasikan rencana yang telah disusunnya. Kemudian yang ketiga adalah staffing, yaitu melakukan pengaturan staf untuk terjadinya aktivitas yang direncanakan dengan memperoleh sumber yang penting. Istilah staff ditujukan untuk sumber manusia. Nanti akan ada sumber-sumber lainnya yang disertakan ya dengan adanya sumber manusia ini. Tetapi fokus di staff itu adalah pengaturan untuk sumber daya manusia. Pada aktivitas staffing ini atau pengaturan staff ini, seorang manajer melakukan pengaturan sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan yang sesuai untuk menjalankan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang telah direncanakannya di aktivitas planning yang sebelumnya. Kemudian menyusun sumber-sumber lainnya yang mengikuti sumber daya manusia tersebut, seperti misalnya mesin, kendaraan, dan sumber-sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang telah direncanakannya. Aktivitas seorang manajer yang keempat adalah directing, yaitu melakukan pengarahan atau mengarahkan penggunaan dari sumber daya yang telah disusunnya di step sebelumnya, yaitu di staffing, untuk mengadakan aktivitas yang telah direncanakan. Lalu aktivitas yang terakhir yaitu controlling, yaitu mengontrol aktivitas agar dapat mencapai tujuan yang telah dirancang di aktivitas planning. Nah, itu adalah gagasan yang pertama ya dari teori Fayol, teori manajemen klasik yang diajukan atau yang dicetuskan oleh Henry Fayol, yaitu fungsi manajemen atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer. Ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Gagasan yang kedua adalah tingkat manajemen. Pada gagasan ini, Fayol meyakini bahwa semua manajer menjalankan fungsi manajemen yang tadi ya, gagasan yang pertama. Semua manajer dalam berbagai tingkatan, top level management, middle level management, dan juga low level management, ini menjalankan fungsi manajemen tanpa memandang tingkatan manajer dalam suatu organisasi. Jadi tidak ada perbedaan antara top level, middle level maupun yang low level. Semua menjalankan fungsi manajemen atau aktivitas yang sama. Pandangan ini disebut sebagai keuniversalan fungsi manajemen, yaitu fungsi yang dilakukan oleh manajer pada semua tingkat. Artinya mau level tingkatannya di top, middle ataupun di low atau manajemen tingkat bawah, itu tidak ada perbedaan fungsi manajemen atau tidak ada perbedaan aktivitas. Namun, nanti yang membedakan adalah porsinya, porsi dan fokus aktivitasnya. Jadi setiap level melakukan aktivitas yang sama atau fungsi manajemen yang sama, tetapi akan terdapat perbedaan porsi dan juga perbedaan fokus dari aktivitas atau dari fungsi manajemen yang dilakukannya. Saya jabarkan dalam bentuk tabel ya untuk kelima aktivitas tadi: planning, organizing, staffing, directing, dan juga controlling. Oke, dalam bentuk tabel fungsi manajemen, kemudian ada keterangan atau penjelasannya, terus nanti ada kolom yang menerangkan tentang manajer puncak, dilanjutkan dengan manajer tingkat di bawahnya. Artinya kita bisa memahami kalau manajer puncak berarti yang di bawahnya yang middle management atau yang di tengah, manajemen tingkat tengah ya. Lalu kalau middle management maka yang di bawahnya adalah yang low level management atau manajemen tingkat bawah. Untuk plan atau perencanaan, planning, semua tingkat rencana kecuali rencana manajer puncak ya. Khusus manajer puncak atau top manajemen bisa jadi memiliki periode rencana yang sama dengan manajer tingkat di bawahnya. Nah, saya ulang, untuk semua tingkat rencana kecuali di rencana manajer puncak
mempunyai rencana yang lebih panjang daripada tingkat yang ada di bawahnya. Tadi ada kata-kata kecuali ya. Artinya gini, terkadang ada perencanaan top manajemen yang rentang waktunya sama dengan middle management. Tetapi umumnya semua tingkat rencana ini akan memiliki rencana yang lebih panjang daripada tingkat yang ada di bawahnya. Cara pandang perencanaan atau planning horizon di setiap tingkatan adalah periode tahun yang akan datang yang menjadi tanggung jawab manajer. Di sini digambarkan bahwa manajer puncak memproyeksikan aktivitas perusahaan jangka panjang. Jadi membuat perencanaan untuk jangka panjang dalam kurun waktu misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun ke depan. Sementara untuk manajer tingkat menengah akan terlibat dalam proyeksi perencanaan 1 sampai dengan 5 tahun mendatang. Nah, jadi kalau yang tadi manajer puncak memproyeksikan dalam kurun waktu 5 tahun, kemudian middle-nya juga sama ya dalam kurun waktu 5 tahun. Nah, ini yang tadi disebut bahwa kecuali rencana manajer puncak gitu ya. Tetapi umumnya berbeda ya. Misalnya di manajer puncak itu 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, sementara di middle manajemennya atau manajer tingkat menengahnya adalah 1 sampai dengan 5 tahun mendatang. Nah, untuk manajer tingkat lebih bawahnya atau yang low level management hanya akan terlibat atau hanya akan fokus dalam pencapaian tujuan untuk perencanaan tahun berjalan atau tahun pada saat itu. Selanjutnya untuk aktivitas organizing atau pengorganisasian, organize. Manajer semua level melakukan pengorganisasian. Jadi tadi ya konsepnya, konsep yang pertama adalah konsep yang kedua, semua manajemen, semua tingkat manajemen akan melakukan fungsi manajemen yang sama. Nah, manajer semua level melakukan pengorganisasian, tetapi para manajer di tiap level mengorganisasi bagian yang berbeda dari perusahaan. Di mana untuk manajer puncak ini menentukan susunan organisasi secara menyeluruh atau keseluruhan dan secara umum. Sementara untuk manajer tingkat di bawahnya akan menentukan mengenai detail bagaimana tiap bagian akan diorganisasikan. Artinya untuk manajer puncak akan secara general, secara keseluruhan dan umum, sementara untuk lebih detailnya ini akan dilakukan oleh manajer tingkat di bawahnya. Jadi pengorganisasian secara detailnya akan dilakukan di tingkat manajer yang di bawahnya. Pengaturan staff ya atau staffing. Manajer pada semua level juga melakukan fungsi pengaturan staff, tetapi dengan cara yang berbeda. Pada manajer puncak, berhubungan dengan perolehan sumber manusia yang akan menduduki jabatannya. Sementara pada manajer tingkat di bawahnya, ini memilih karyawan tingkat bawah berdasar arahan dari manajer puncak. Contohnya, seorang direktur akan secara pribadi menentukan wakil direktur pilihannya, namun akan memberikan tugas pemilihan karyawan tingkat bawahnya kepada manajer tingkat di bawahnya. Artinya diserahkan kepada manajemen di level bawahnya. Tetapi untuk wakil direktur bisa saja seorang manajer sudah memiliki pilihannya sendiri. Oke, itu untuk contoh pengaturan staff. Selanjutnya pada aktivitas directing, pengarahan, manajer pada semua level juga mengarahkan semua sumber untuk mencapai tujuan. Tetapi dengan cara yang berbeda ya, tetap ya caranya yang berbeda. Walaupun sama, semua melakukan aktivitas yang sama tetapi caranya berbeda. Pada manajer puncak akan mengarahkan semua sumber untuk tercapainya tujuan secara umum dan juga tujuan jangka panjang. Tetapi untuk manajer tingkat di bawahnya akan mengarahkan semua sumber, termasuk sumber daya manusia ya, untuk tercapainya tujuan tertentu, tujuan yang spesifik dan juga tujuan jangka pendek.
Dan untuk aktivitas yang terakhir, controlling, yaitu pengontrolan, manajer pada semua level juga melakukan kontrol semua sumber saat mengarahkan semua sumber tersebut ya di aktivitas directing. Tetapi sekali lagi dilakukan dengan cara yang berbeda. Manajer puncak akan melakukan kontrol semua sumber untuk jangka panjang atau periode pengontrolan misalnya 1 tahun sekali, ini contohnya. Sementara untuk manajer tingkat di bawahnya terlibat melakukan kontrol jangka pendek, misalnya periode pengontrolan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan mungkin 1 bulan sekali. Nah, itu memberikan gambaran bahwa dalam teori Vail ya, bahwa teori Vail ini memiliki gagasan mengenai fungsi manajemen, yang artinya manajer itu melakukan aktivitas-aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kemudian pengarahan staf ya dan sumber daya lainnya, dan yang terakhir adalah pengontrolan. Semua aktivitas tersebut dikatakan sebagai fungsi manajemen, dan fungsi manajemen ini berlaku untuk semua tingkatan dengan porsi dan fokus yang berbeda. Itu adalah teori Vail. Oke, pada slide ini ada gambar yang menunjukkan manajer pada tingkatan yang berbeda membagi waktunya secara berlainan untuk setiap tingkatan dalam menjalankan fungsinya. Yang sisi sebelah kiri itu adalah top level management, kemudian yang di tengah ya middle level management, dan sisi sebelah kanan itu adalah gambar yang low level management. Oke, garis bawah ya, ini gambar di mana setiap manajer pada setiap tingkatan akan berbeda dalam membagi waktunya untuk melakukan aktivitas yang sama. Nah, umumnya atau biasanya lebih tinggi tingkatan dalam organisasi, maka waktu lebih banyak digunakan untuk melakukan perencanaan. Jadi kalian perhatikan di gambar yang top level management, dari diagramnya itu antara aktivitas plan, organize, staff, direct, dan juga control, ini di manajemen puncak atau top level management, waktu sang manajer akan lebih banyak terfokus di aktivitas plan atau perencanaan. Kemudian untuk lebih rendah tingkatan dalam organisasi, maka waktu lebih banyak digunakan untuk melakukan pengaturan staf, pengarahan, dan juga pengontrolan. Dan untuk di manajer tingkat menengah akan lebih banyak menghabiskan waktunya dalam kegiatan atau aktivitas pengorganisasian. Dapat dilihat pada gambar, untuk top level management lebih banyak menghabiskan waktunya untuk perencanaan atau plan. Kemudian di middle level management ini untuk kegiatan pengorganisasian atau organize, dan untuk low level management ini fokusnya diutamakan untuk kegiatan pengarahan. Yaitu pengarahan sumber-sumber perusahaan, baik sumber daya manusia maupun sumber-sumber lainnya. Oke, kita lanjutkan ke dua aspek dasar CBIS atau CBIS, Computer Based Information System. Ada dua hal ya, ada dua aspek, yaitu satu sumber data atau informasi, sumber data atau informasi. Kedua, cara menampilkan informasi. Tingkatan manajemen, top level, middle level, kemudian low level, memiliki pengaruh terhadap dua aspek tersebut, yaitu satu, tingkat yang berbeda memerlukan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Nanti akan saya perlihatkan gambarnya, yaitu gambar 23A ya. Kemudian yang kedua, tingkat yang berbeda memiliki cara penyampaian informasi yang berbeda kepada manajer. Deskripsi informasi atau kebutuhan informasi untuk tiap manajer
di tiap tingkatan akan berbeda. Ya, itu dua hal berkaitan dengan dua aspek dasar dari computer based information system, yaitu pengaruh tingkatan manajemen terhadap sumber data atau informasi dan terhadap cara menampilkan informasi kepada manajer. Nah, ini gambarnya. Ya. Oke, perhatikan dulu gambar yang atas, yaitu gambar 23A. Di gambar tersebut memperlihatkan sumber informasi yang didapat oleh manajer di berbagai tingkatan. Manajer puncak mempunyai kebutuhan yang lebih besar mengenai informasi lingkungan. Jadi sumber informasinya lebih besar dari lingkungan ya, untuk manajer puncak daripada manajer di bawahnya. Perhatikan diagramnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya, boleh dibalik. Semakin ke bawah, sumber informasi yang dibutuhkan oleh manajer lebih besar proporsinya dari sumber internal. Jadi, kalau semakin ke bawah, maka sumber informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer lebih ke informasi internal perusahaan. Tetapi semakin ke atas, semakin ke puncak ya, dari low level, middle level, dan top level, maka sumber informasi yang dibutuhkan lebih banyak di yang berasal dari eksternal perusahaan, dari lingkungan. Hal yang menjadi catatan bahwa walaupun manajer puncak mempunyai ketergantungan pada sumber informasi dari lingkungan, tetapi manajer puncak juga harus fokus pada sumber internal. Jadi juga harus mendengarkan informasi dari internal, walaupun kapasitasnya lebih sedikit ya daripada sumber informasi dari eksternal atau lingkungan. Artinya manajer puncak tidak bisa mengabaikan informasi yang beredar di internal perusahaannya. Selanjutnya untuk gambar yang di bawah, kalau yang tadi berkaitan dengan sumber informasi ya, berasal dari internal atau eksternal. Aspek dari computer based information systemnya mengenai sumber informasi. Nah, yang gambar yang di bawahnya, yaitu gambar 2.3b, ini memperlihatkan bahwa semakin ke atas, informasi yang disampaikan bawahan kepada manajernya akan semakin ringkas, summary, ringkasan. Dan sebaliknya, kalau dibalik, semakin ke bawah, informasi yang disampaikan bawahan ke manajernya atau kepada atasannya akan semakin detail atau semakin lengkap. Manajer tingkat bawah membutuhkan deskripsi yang lengkap mengenai misalnya dicontohkan jumlah waktu lembur minggu yang lalu, kemudian rata-rata biaya per jam dari truk forklift, kemudian jumlah unit yang dihasilkan pada mesin A, dan lain sebagainya. Sementara pada manajer puncak harus diberi informasi yang banyak diringkas, summary, dalam pokok yang penting. Jadi yang pokok-pokoknya saja untuk manajer puncak ya. Untuk manajer menengah ini akan bekerja dengan kedua informasi, baik itu yang detail maupun informasi yang diringkas atau ringkasannya. Hal yang menjadi catatan tentang cara penyampaian informasi kepada manajer adalah ketentuan tersebut merupakan aturan secara umum mengenai kebutuhan informasi dari 3 tingkat manajemen. Namun, tidak selalu demikian pada praktiknya. Ada saja manajer yang mungkin menerapkan hal yang di luar ketentuan tersebut. Misalnya, beberapa manajer puncak, walaupun tadi secara umum lebih membutuhkan informasi yang diringkas atau ringkasannya saja, tetapi kadang juga ada manajer puncak yang menginginkan informasi yang secara detail. Ya, jadi bisa saja di luar kebiasaan atau di luar peraturan umumnya. Nah, itu adalah mengenai teori yang diajukan atau yang dicetuskan oleh
oleh Henry Fayol ya. Oke, selanjutnya tadi sudah disebutkan bahwa setiap kelompok mengenai teori manajemen akan ada hubungannya dengan computer based information system. Nah, di sini adalah relevansi atau hubungan teori manajemen klasik Taylor dan juga teori Fayol dengan computer based information system. Sebelum saya lanjutkan, harap diingat bahwa ada 4 kelompok teori manajemen dalam manajemen bisnis ya, yaitu kelompok klasik, perilaku, keputusan, dan juga kemungkinan. Nah, untuk teori manajemen kelompok klasik yang diajukan oleh Taylor dan juga Fayol, teori mereka menjadi acuan bagi seseorang yang sedang atau yang akan merancang aplikasi computer based information system untuk suatu perusahaan atau untuk suatu organisasi, yaitu menjadi acuan bagi terutama ya bagi spesialis informasi yang bekerja sama dengan seorang manajer untuk mengembangkan atau membuat aplikasi computer based information system untuk suatu perusahaan. Berdasarkan teori manajemen kelompok klasik yang dicetuskan oleh Taylor dan juga Fayol, didapat hal-hal seperti berikut ini. Ya, ini langsung masuk ke hubungannya ya, relevansi teori manajemen klasik Taylor dan Fayol dengan computer based information system. Dua hal tersebut adalah sampai sekarang usaha dalam pengembangan computer based information system terutama hanya ditujukan untuk manajer tingkat bawah. Alasannya adalah spesialis informasi dapat memahami kebutuhan informasi manajer tingkat bawah dengan cepat. Sementara sulit untuk menganalisis kerja manajer tingkat atas, karena kerja manajer tingkat atas atau manajer puncak kurang rutin dan selalu berubah. Sementara sebaliknya untuk manajer tingkat bawah, kerjanya umumnya rutin dan juga terpola ya. Kalau rutin itu artinya terpola, maka mudah untuk menganalisisnya dan jarang berubah. Ini berkaitan dengan teori manajemen klasik Fayol yang menyatakan bahwa semua manajer menjalankan tugas yang sama, baik top level, middle level maupun low level, yaitu tugas plan, organize, staff, direct, dan juga control. Namun dengan proporsi atau porsi dan fokus yang berbeda. Tetapi spesialis informasi hanya mampu mengembangkan computer based information system untuk low level management, karena spesialis informasi dapat memahami kebutuhan informasi manajer tingkat bawah dengan cepat, sementara sulit untuk menganalisis kerja manajer tingkat atas karena ya tadi kerjanya kurang rutin sehingga tidak terpola. Jadi tidak bisa didapatkan polanya apa, sulit untuk mendapatkan polanya. Dan juga pekerjaan itu selalu berubah. Top level lebih ke arah perencanaan, di mana hal ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dianalisis polanya karena cenderung berubah-ubah atau adaptif sesuai dengan situasi dan kondisi. Sementara semakin ke bawah, pekerjaan akan semakin mudah dianalisis polanya karena pekerjaan cenderung rutin dan jarang berubah-ubah. Dan yang semakin ke bawah, yang semakin rutin dan semakin terpola berarti kan yang di low level management. Itu menjadi alasan pertama kenapa usaha dalam pengembangan computer based information system terutama hanya kebanyakan ditujukannya untuk manajer tingkat bawah. Selanjutnya alasan yang kedua adalah sistem informasi yang pertama-tama itu tujuan utamanya digunakan untuk mengontrol. Pengontrolan ini didukung dengan komputer, di mana komputer digunakan untuk melaporkan perbandingan penampilan yang sebenarnya dengan standar. Jadi menggunakan teori Taylor ya, yang menunjukkan bidang yang perlu perhatian dan sebagian besar aktivitas kontrol yang terbesar terjadi pada tingkat bawah. Kita kembali lagi ya ke gambar yang ini. Untuk ketiga level, top level, middle level, dan low level itu untuk kegiatan controlling atau pengontrolan
Yang terbesar adalah di low level. Ya, perhatikan diagramnya. Aktivitas pengontrolan terbesar itu ada di manajemen tingkat bawah. Ini menjadi alasan yang kedua. Kenapa usaha computer based information system itu lebih banyak ditujukan untuk manajer tingkat bawah. Penjabaran lebih detailnya begini. Tujuan utama sistem perusahaan didukung dengan sistem informasi adalah untuk pengontrolan, untuk mengontrol. Pengontrolan ini akan didukung dengan komputer. Kemudian, dengan menggunakan teori manajemen klasik dari Taylor, yaitu penggunaan standar penampilan dan juga manajemen dengan pengecualian, maka computer based information system yang dikembangkan oleh spesialis informasi mampu membuat komputer melaporkan hasil perbandingan antara penampilan atau antara keluaran yang sesungguhnya atau yang terjadi dengan standar penampilan perusahaan. Sehingga komputer dapat menunjukkan bidang yang perlu perhatian berdasarkan prinsip pengecualian. Artinya perhatian difokuskan kepada hal yang berada di luar kebiasaan atau berada di luar keadaan normal dari sistem. Oleh karena itu, aktivitas pengontrolan dilakukan dengan bantuan komputer dan berdasarkan sistem informasi yang memberikan laporan bidang atau hal-hal yang perlu menjadi perhatian atau yang menjadi catatan khusus bagi manajer. Selanjutnya, aktivitas kontrol terbesar berdasarkan gambar yang tadi ya, yang di diagram gambar 22, aktivitas kontrol terbesar itu terjadi pada tingkat manajemen bawah atau low level management. Nah, ini menjadi alasan kedua kenapa usaha dalam pengembangan computer based information system terutama hanya ditujukan untuk manajer tingkat bawah. Selanjutnya, kita fokus di sisi kanan. Walaupun sampai sekarang usaha dalam pengembangan computer based information system ini terutama hanya ditujukan untuk manajer tingkat bawah, tetapi sesungguhnya porsi pengembangan computer based information system lebih banyak ditujukan untuk kebutuhan eksekutif atau untuk manajemen puncak. Porsi computer based information systemnya disebut sebagai sistem informasi eksekutif. Executive Information System, EIS. EIS ini memungkinkan eksekutif dapat mengerjakan tugas pengontrolannya dengan lebih baik dan mengurangi perencanaan yang terlalu panjang. Oke, itu poin berikutnya mengenai hubungan teori manajemen klasik Taylor dan Fayol dengan computer based information system. Selanjutnya, manfaat teori fungsi manajemen Fayol yaitu bahwa setiap manajer memiliki aktivitas manajemen, plan, organize, staff, direct, dan juga control, di mana fungsi manajemen Fayol ini membantu seseorang untuk memahami mengapa terjadi perbedaan penggunaan computer based information system untuk setiap level manajemen. Alasannya adalah karena walaupun semua level manajemen memiliki aktivitas yang sama atau fungsi manajemen yang sama, namun porsi dan fokusnya berbeda. Nah, pemahaman ini sangat penting bagi orang yang sedang merancang computer based information system, yaitu manajer dan juga spesialis informasi untuk mengembangkan computer based information system yang tepat untuk setiap level manajemen. Oke, itu adalah hubungan teori manajemen klasik Taylor dan Fayol dengan computer based information system. Kesimpulannya, ya ini adalah terakhir ya. Kesimpulannya, penekanan pada kelompok klasik pada teori manajemen klasik adalah efisiensi dan produktivitas para pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan pada teori manajemen klasik ini kurang memberikan perhatian atau memberikan perhatian yang sedikit terhadap keadaan atau kebutuhan pekerjanya itu sendiri. Jadi artinya penekanan pada teori manajemen klasik adalah jenis pekerjaan itu sendiri daripada orang yang ada dalam pekerjaannya atau kurang memberikan perhatian kepada para pekerjanya.
karena fokusnya adalah efisiensi dan produktivitas dari pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja dalam pekerjaannya tersebut. Oke, jangan sampai belibet sendiri ya ini. Oke, yang berikutnya, gagasan Taylor yaitu standar penampilan dan juga manajemen dengan pengecualian. Dua hal tersebut mampu membantu para perancang dan pengguna computer based information system. Kemudian yang gagasan Vail, kesimpulan yang terakhir adalah gagasan Vail yaitu fungsi manajemen, berarti 5 aktivitas manajer, dan keuniversalan fungsi manajemen, artinya semua manajer di berbagai level tingkatan itu sama ya, melakukan fungsi manajemen yang sama di semua tingkatan manajemen, memberikan pemahaman kepada spesialis dan informasi mengenai aktivitas manajer yang membutuhkan dukungan informasi apa saja aktivitasnya, dan juga bobotnya ya, karena porsi dan fokusnya berbeda. Walaupun aktivitas setiap level manajemen itu sama, tetapi porsi dan bobotnya berbeda, sehingga spesialis informasi ya khususnya mampu memahami kebutuhan informasi apa saja di setiap level manajemen ya. Jadi computer based information systemnya akan dispesifikasikan sesuai dengan tingkatan manajemennya. Satu lagi kesimpulan yang lupa saya cantumkan, yaitu perbedaan teori manajemen klasik yang dicetuskan oleh Taylor dan juga yang dicetuskan oleh Vail. Untuk teori Taylor mengkonsentrasikan pada masalah operasional perusahaan berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja, terutama di level transaksi operasional sehari-hari, dan tidak terfokus kepada tingkatan manajemen atau aktivitas manajerial. Sementara teori Vail mengkonsentrasikan kepada aktivitas manajerial. Sebagai orang pertama yang mengembangkan teori manajemen administratif, Vail menyadari bahwa terdapat perbedaan antara aktivitas operasional dan aktivitas manajerial, di mana aktivitas manajerial ini terdiri atas aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pengarahan sumber-sumber perusahaan, dan juga pengontrolan yang dilakukan oleh semua manajer di berbagai tingkat manajemen dengan proporsi dan fokus yang berbeda. Itulah perbedaan antara teori Taylor dan juga teori Vail. Walaupun keduanya memiliki perbedaan, namun teori mereka menjadi acuan bagi seseorang yang sedang atau yang akan merancang aplikasi computer based information system untuk suatu perusahaan atau organisasi, yaitu menjadi acuan bagi spesialis informasi yang bekerja sama dengan manajer dalam mengembangkan aplikasi yang berbasis komputer. Dan juga teori mereka memberikan sumbangsi besar untuk perkembangan teori-teori manajemen, khususnya manajemen bisnis. Ya, kesimpulan ini merupakan bagian akhir dari video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami konsep teori manajemen klasik yang dicetuskan oleh Taylor dan juga yang dicetuskan oleh Vail. Apabila ada kekurangan, harap dimaklumi, kesempurnaan bukanlah milik saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di tema yang lain.